Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengurus kami, para ustaz, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Ini beberapa kali saya sampai di Pemalang. Dan kalau ke Pemalang sudah sering saya dengar ceritanya dan sering interaksi banyak ada Pemalang. Dan saya bina dulu waktu masih di Saudi. Hari ini saya baru punya Pemalang. Alhamdulillah. Sebenarnya cerita sampai ke Pemalang ini udah lama. Kita sering telepon-teleponan sama Akasna, ini murid saya. Asnaf, Tebu, Wadoyo, ya, dari Pemalang ya. Sudah ada rencana Ustaz Abdurrahman apa jalan-jalan ke Pemalang, tapi nggak pernah kesampaian entah karena waktu kesibukan. Akhirnya sampai saya dijebak sebenarnya. Ini betul yang saya kasih tahu Ustaz kalau bisa jalan-jalan ke Pemalang. Apa kemudian jalan-jalan tadi kan mau Ustaz Ibrahim sudah baca, saya bilang oke. Anda saja dalam 6. Saya sih belum kecil banget sebenarnya, saya bilang insya Allah ya, anak teguh ya. Saya dari Amrul kemarin sampai Jakarta tanggal 2. Begitu sampai saya sudah lihat saya akan telepon teguh untuk minta ditunda. Karena kemungkinan tanggal 6 akan sibuk sekali. Tapi tadi Allah saya belum sempat telepon tunda, dia udah kirim postcard duluan. Waduh saya kaget waktu dia kirim postcard dari waktu itu udah diumum ini. Udah Ustaz, dah kenapa ini? Waduh saya berharap pengen tunda nih. Bisa tunda nggak? Wah nggak bisa Ustaz, ini udah diumumin sana. Ya udahlah, oke saya datang. Jadi seminggu jebak sebenarnya nih. Tapi kalau apa karena dia sampai ke Pemalang belum kesampaian, ya alhamdulillah kita yang lain kita tunda dulu, tapi sampai ke Pemalang mulai sehari. Senang bisa sampai ke Pemalang. Awal perkenalan saya dengan Pemalang ya tadi dengan kader dulu yang sempat kerja di Saudi Japanese Textile di Saudi di Al Ahsa. Kebetulan saya waktu itu setelah kuliah sempat jadi dai di situ. Nah mereka ini korban saya. Karena dai kan harus punya target tuh. Nah mereka ini target dan korban. Tapi alhamdulillah korbannya jadi baik semua. Atas ya. Alhamdulillah. Ini titik mana? Titik. Itu aja kali ya. Masih masa jadi ini sebenarnya dijebak karena saya belum sempat lihat kemana-mana. Ini dari saya turun di mana? Pekalongan. Pekalongan dijebak, dikasih makan sebentar, langsung dijerokin di sini. Saya biasanya udah kasih baju dulu, nggak bisa Ustaz. Ya Allah. Kalau waktu dulu mungkin saya masih bisa marahin mereka 20 tahun yang lalu. Saya baru ketemu mereka setelah 20 tahun. Terakhir bisa sama teman-teman ini tahun 2003 ya. Nah sekarang kurang lebih 21 tahun baru ketemu lagi. Saya udah gak bisa marahin kalau dulu mungkin. Karena udah dari ustaz-ustaz hebat semua. Baik, Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya banggakan, kita ngobrol sebentar tentang tema Muharram ya. Kita tentang Muharram itu berarti kita bercerita tentang peristiwa sejarah termasuk paling besar dan paling penting, yaitu hijrahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kata ulama, ketika Nabi hijrah, lalu setelah itu Allah cerita banyak hal tentang proses hijrah itu di dalam Al-Quran. Ada satu ayat yang kata beberapa ulama tafsir itu adalah teguran buat seluruh umat Islam yang ada pada saat itu, ya, secara khusus, tapi juga untuk kita semua, kecuali ke satu orang yang tidak ditegur, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ayat itu adalah teguran kepada kita semua kecuali Abu Bakar. Apa ayat itu? Allah berfirman, saya nggak biasa hafal
surat dan nomor ayat yang Ustaz Ali Hidayat. Saya bacain ayat, kalau salah ditegur, tapi insya Allah enggak. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa tansuru faqad nasarahu Allah. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Jadi itu penggalan dari cerita perjalanan hijrah Nabi yang merupakan teguran sekali lagi kepada semua umat Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, teguran sekaligus peringatan untuk kedepannya mesti benar cara kita bersikap terhadap baginda Nabi SAW. Kata Allah, illa tansuru. Kalau kalian tidak membantu Nabi, kalau kalian tidak membela Nabi, andaikan kalian tidak peduli terhadap baginda Nabi, faqad nasarallah, maka Allah pasti peduli, Allah pasti membela, Allah pasti bantu. Allah pasti bantu Nabi, Allah pasti bela Nabi. Karena itu Nabi tidak bisa dijelakai oleh siapapun, gitu ya. Tapi Allah ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwa membela Nabi itu adalah satu kehormatan, satu kemuliaan, dan satu kewajiban kita terhadap beliau. Tapi kalau kita nggak mau lakukan juga, kata Allah nggak ada masalah, karena Nabi pasti Allah bela. Yang bagi kita yang tidak mau mengambil peluang untuk menjadi orang yang membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna tansuru faqad nasarahu Allah. Dan bukti Allah membela Nabi salah satunya adalah pada proses hijrah. Faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladziina kafaru tsaniyataini. Ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah hanya 2 orang. Beliau satu di antara 2 orang itu, dan orang yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar itu disebut dalam Al-Quran karena 2 orang itu tidak ada yang lain, Rasulullah dan Abu Bakar. Dua-duanya diusir. Tadiatnya ini idhuma fil ghar. Saat mereka berdua ada di gua apa? Ketika berdua ada di gua Tur, idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika beliau berkata kepada sahabatnya, siapa sahabat beliau? Abu Bakar. Itu sebabnya Abu Bakar itu kita nggak bisa bersaing sama Abu Bakar. Ini Allah cerita momennya khusus sekali ini. Allah bercerita tentang bagaimana Allah bela beliau, dari situ ada Abu Bakar. Allah bicara tentang bagaimana Rasulullah bercakap-cakap dengan Abu Bakar, dia pun di sahibi la tahzan. Allah, kalau kita boleh umpamakan, Allah tuh beri legalitas resmi kepada Abu Bakar bahwa benar Abu Bakar itu adalah sahabat Nabi. Dia pun di sahibi la tahzan, jangan bersedih, innallaha ma'ana. Kita ingat cerita tentang hijrah Nabi sudah diulang-ulang, kita review sama-sama. Begitu ada di dalam gua, mereka kan dalam kondisi sedang bersembunyi, tidak ingin dikejar oleh siapapun, dan Nabi mengatur cerita itu luar biasa persiapannya dari sebelum keluar dari Mekah. Ali itu disiapkan di tempat tidur Nabi. Resikonya mati, tapi Ali siap. Belum tentu kita dalam situasi itu diminta kita siap, belum tentu. Karena ini bicaranya, ya, Ali siap, masih muda ya. Ali bilang, kamu tidur di sini, pakai selimut, saya keluar, biar orang-orang yang mencari saya tahu saya masih di sini. Dan Nabi sudah tahu rencana mereka akan membunuh beliau dengan rencana yang sangat jahat, yang diusulkan oleh seorang kakek tua yang merupakan perumpamaan atau perwujudan dari setan yang hadir dalam diskusi di Darul Nadwa. Mereka mengumpul diskusi bagaimana cara habisi Nabi. Muncul si kakek tua dan mengatakan begini cara yang paling aman. Kita kumpulin anak muda dari tiap suku, dari suku Quraisy kita kumpulin semua, masing-masing ada utusannya, semua pegang pedang, kita bunuh rame-rame. Kalau gitu susah tuh menuntut balas. Ya pilihannya pasti bayar denda aja, ya kan? Jadi aman nih. Nabi udah tahu.
informasi itu sudah tahu, maka Nabi suruh orang yang tepat, yaitu Imam Ali. Imam Ali tidak mundur siap, walaupun risikonya wallahu a'lam. Rasanya mudah-mudahan ya, kalau kita dalam posisi Imam Ali yang ngomong Nabi, saya yakin kita juga siap. Tapi kadang-kadang itu juga ya, ini ancamannya nyawa. Kan? Nabi nggak bilang, Nabi nggak ngomong juga, Ali tenang, kau selamat saja. Kan? Jadi ada tantangan gitu ya, tantangan yang berat. Tapi Imam Ali jalan dengan tenang. Nabi keluar aman, lalu ditemani oleh Abu Bakar setelah janjian keluar. Berjalan itu pun diatur sedemikian rupa. Semua keluarga Abu Bakar itu terlibat dalam proses hijrah. Ya, ada Asma yang berdaca mengantarkan makanan, ada anak Abu Bakar yang berdaca menghilangkan jejak, sekaligus ada yang mencari info dan disampaikan ke Nabi di tempat terakhir Nabi dan Abu Bakar berada. Sampailah Nabi di Ghafir. Pencarian yang dilakukan oleh orang Quraisy hampir berhasil karena mereka semua sudah berdiri di depan Ghafir dan Rasulullah dan Abu Bakar bisa melihat kaki mereka. Di situlah Abu Bakar khawatir luar biasa. Ceritanya dalam buku banyak ya. Rasulullah dijaga betul sama Abu Bakar. Sampai begitu Abu Bakar melihat ada lubang-lubang kecil pun, itu Abu Bakar tuturi pakai tangannya supaya jangan sampai ada hewan yang menyakiti Nabi. Dalam beberapa riwayat digigit tangan Abu Bakar, digigit kaki Abu Bakar oleh serangga sampai berdarah. Abu Bakar tidak bergerak sedikit pun. Mungkin beliau nangis ya, karena sakit-sakitnya beliau tidak ingin bergerak supaya tidak mengganggu. Begitu terlihat dari kaki, ngobrol mereka berdua sambil bisik-bisik. Abu Bakar bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau ada yang menengok ke kakinya, udah kita lihat, kita selesai ya Rasulullah. Disitulah Allah mengabadikan jawaban Rasulullah kepada Abu Bakar dengan berkata, "Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah.